Kamu, aku. Jadi kita benar-benar bertukar jiwa? Kamu udah nanya 7 kali. Aku takut. Terus kita gimana? Kamu lihat aku kayak tahu? Aku bukan. Kok kamu bisa? Seterangin ini? Kalau nggak tenang gimana caranya? Pikir aku nggak mau keluar? Yang di dalam jangan panik ya. Teknisi perbaikan sebentar lagi sampai. Oke. Hancur. Aku bakal dimarahin lagi. Sia Zizi, jam berapa ini? Data kamu bawa kemana? Kalau nggak bisa kerja, minggir. Kami terjebak di lift. Kamu siapa? Aku? Tolong. Aku butuh banget kerjaan ini. Tolong bantu aku. Bisa nggak kamu jangan pakai wajah sombongku buat minta-minta? Kami terjebak di lift. Segera ke sini. Terima kasih. Scan dulu. Aku Sia Zizi, magang di Departemen Umum. Kamu dari departemen mana? Departemen Sekretaris, Xia Ziwei, hari pertama masuk. Syukurlah. Tapi, aku punya saham Su. Baru masuk Departemen Sekretaris, tapi langsung ikut rapat eksekutif. Nanti kamu yang ikut. Aku? Aku ikut rapat eksekutif. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Pas banget, nggak perlu kamu bisa. Kalau aku bikin masalah, kerjaan kamu hilang gimana? Justru yang diharapkan. Kamu jadi diri sendiri aja. Nggak usah mikirin yang lain. Bahkan bisa berbuat semaumu. Masuk. Pak Presiden, materi rapat eksekutif hari ini sudah disiapkan. Oh ya, keluarga Sia, untuk mempercepat perjodohan. Sudah memasukkan Nona Sia ke Departemen Sekretaris. Hari ini mulai kerja. Seperti biasa, langsung usir. Mengerti. Bos Su, daripada kamu terus-terusan mengusir para gadis pilihan kakek satu persatu. Lebih baik selesai sekali untuk selamanya. Kamu juga tahu, aku anak angkat keluarga Sia. Jadi bisa dibilang separuh anggota keluarga Sia, pernikahan antara keluarga Sia dan Su. Kalau tidak bisa dihilangkan, lebih baik aku yang menyamar jadi pacarmu. Tidak perlu, tangani seperti biasa saja. Ingat, jangan bertindak terlalu berlebihan. Tenang saja dengan urusanku. Setelah rapat eksekutif, dia harus keluar dari perusahaan. Ini kan grup Su, banyak orang yang berbondong-bondong ingin masuk. Ini pekerjaan impian, aku bahkan berjuang mati-matian. Cuma dapat kesempatan magang, walaupun sering dimarahi orang setiap hari. Aku masih gigih bertahan, tapi kamu malah tidak peduli sama sekali. Madu untuk satu orang bisa jadi racun untuk yang lain. Kamu tidak perlu heran. Yang ini, aku harus ambil kembali. Oke. Nona besar keluarga Sia, rapat mau mulai. Ayo cepat. Aku tahu kamu tidak peduli dengan pekerjaan ini, tapi aku benar-benar sangat peduli. Tolonglah, pastikan bantu aku pertahankan pekerjaan ini. Tolong sekali ya. Sudah paham? Cepat pergi sana. Tolonglah, tolong sekali. Minggir dong. Sudah bilang minggir, kenapa menghalangi jalan? Ini dokumen yang dibutuhkan untuk rapat, maaf. Ini kan orang baru, tidak tahu cara melihat situasi, sangat memalukan. Maaf sekali. Dokumen sudah dilihat oleh Bos Su. Nanti dia akan turun, mari mulai rapatnya. Silakan bagian pemasaran. Pencatatan anak perusahaan di Kota Nan sudah selesai, sudah diterbitkan 41 juta saham. Mengumpulkan dana 19 miliar. Keuntungan tahun 2025 kurang dari 20 kali lipat, layak untuk menambah investasi. Kami di sini punya satu dokumen rahasia. Siapa aku? Di mana aku? Setiap kata yang mereka ucapkan, aku dengar semuanya dengan jelas, tapi kenapa otakku tidak menyimpan sedikit pun ingatan tentang itu? Orang bagian sekretariat bekerja,
Tidak tahu apa yang harus dilakukan sendiri ya? Kenapa semua melihatku? Orang bagian sekretariat. Bukan cuma aku kan? Lagi pula, aku bahkan tidak punya sepatu. Kenapa diam saja? Cepat-cepat tuangkan air untuk direktur. Apa yang kamu lakukan? Orang sepertimu juga bisa bekerja di bagian sekretariat? Maaf, benar-benar maaf, aku digeser. Kalau tidak cocok jadi sekretaris, jangan paksakan dirimu. Menurutku kamu bisa keluar saja, cuma karena salah tuang air. Aku harus keluar dari perusahaan? Silakan ikut saja. Cepat tunjukkan sisi galakmu. Biar Suyan lihat baik-baik. Ada sedikit masalah, laporan yang kamu minta. Dirusak oleh orang baru ini. Aku bilang terakhir kali, grup Su tidak menerima orang yang tidak profesional. Sekarang kamu bisa ke HR, urus pengunduran diri. Seram banget, dia dipecat, untungnya Xia Xiu sendiri. Nggak peduli sama kerjaan ini, kalau nggak. Aroma ini. Xia Xiu. Kamu ternyata Xia Xiu. Iya, aku Presiden Direktur. Ada yang bisa saya bantu? Aneh. Kenapa dia lihat aku kayak orang asing? Jangan-jangan dia takut orang di sini tahu hubungan kita. Masalah pemecatan, aku yang urus. Rapat lanjut. Waktu bosmu berharga. Tidak ada pemecatan. Atur saja. Xia Xiu dipindah ke kantor asisten utama. Mulai sekarang. Gila. Baik, Kamu ikut aku. Apa-apaan ini? Xia Xiu. dia adalah Chenglong si naga betina legendaris. Nggak kelihatan ya, itu dia yang punya ikatan pernikahan sama bos kita. Pasti dia, kamu lihat bos Su. Langsung gendong pergi. Astaga, langsung banget. Hancur, masa depanku suram. Kak Suyu, apa aku ganggu orang yang nggak boleh diganggu? Tenang aja. Cuma janji lisan doang. Mereka kan belum bertunangan. Xia Xiu yang sombong itu. Hari ini malah pura-pura lemah dan polos. Dia pasti suka Suyan. Takut dicuekin jadi pura-pura baik. Nggak boleh, aku harus ungkapin dia. Suyan harus jadi milikku. Itu, kamu, ini ngapain sih? Nona Xia. Kelihatan familiar ya. Iya? Kamu mirip dengan seseorang yang pernah aku kenal. Ini tidak mungkin. Aku sudah menunggumu muncul. Sangat lama. Orang yang pernah dikenal masih menungguku? Aku pergi, ini benar-benar pelecehan seksual di tempat kerja. Kamu harus tahu diri. Kalau kamu masih seperti ini, aku akan melaporkan ke polisi. Lapor polisi? Tahu diri? Aku juga tidak salah mengenali orang. Bos Su, berkas. Ini adalah berkas Nona Xia. Informasinya tidak banyak, tapi dia Kembali dari Australia setahun yang lalu. Kenapa bisa begini? Dia tidak ingat padaku. Xia Xiu. Laporan kerja mingguanku, kamu yang tulis ya? Jangan sampai terlambat diserahkan. Kamu berani tanggung jawab? Laporan kerjamu. Kenapa
harus aku yang tulis? Kamu sakit ya, magang? Aku suruh tulis ya tulis. Kamu bukan bosku. Atas dasar apa memberi tugas padaku? Baiklah, kamu tunggu saja. Tunggu sampai Direktur Sang selesai rapat di lantai atas. Hari ini kamu akan dipecat. Dia punya koneksi kuat ya? Bisa menyuruh Direktur Sang? Dia saudara dekat Direktur Zhang. Kalau kamu menghinanya, jangan harap bisa jadi karyawan tetap, Xia Zizi. Kalau aku jadi kamu, cepat-cepat minta maaf padanya. Mungkin masih bisa bertahan beberapa hari. Minta maaf? Tidak mungkin. Mengundurkan diri? Lebih tidak mungkin. Ya ampun, kumohon, jangan sampai. Kamu memukul bos Su, lalu suruh aku yang membereskan masalahnya. Gendut, kamu segera ke lantai 16, Departemen Umum, kantor. Untuk seorang magang bernama Xia Zizi. Naikkan jabatannya. Xia Zizi? Siapa itu? Ada orang yang ternyata masih bertahan, cukup sabar juga ya. Kak Lili, sudah pulang liburannya? Ini tas baru kan? Kelihatannya edisi terbatas. Gimana lagi? Pacarku yang maksa belikan. Katanya butuh waktu 3 bulan untuk pesan dari toko resmi. Tasku. Maaf, tidak sengaja. Kamu tahu tidak, tas ini mahal sekali? Ini barang mewah. Kalau rusak kamu sanggup ganti? Kak Lili, jangan dihiraukan dia. Dia hari ini akan dipecat. Memang pantas dipecat. Orang miskin seperti dia, pantas masuk grup Su? Tunggu. Kamu bilang tas ini aku tidak mampu beli? Yakin? Isian pola berliannya terlalu penuh. Suara gespernya terdengar seperti barang pasar malam. Barang dari Nanyo yang nggak sampai 100, berani juga dipamerin. Kamu cuma magang, ngerti apa itu barang mewah? Kalau asli, logamnya halus, kuncinya kecil. Yang ini, lapisannya tipis banget, hampir kelihatan tembaganya. Ukiran barang asli terasa seperti tertanam. Yang ini malah ada tepi kasar. Kayaknya aku tadi masih ngasih nilai tinggi. Barang palsu, 100.000, yang bisa dapat 4. Apa mataku salah lihat? Ini masih yang magang yang biasanya nggak berani bersuara itu? Wajar aja kalau magang mau berulah sebelum keluar. Ini tas yang pacarku kasih. Kamu berani fitnah pacarku? Pacarmu urusanku apa? Perlu fitnah dia? Kamu, Bos datang, cepetan, cepetan. Kerja. Gimana sih ngomongnya? Xia Zizi, minta maaf. Pak Zhang langsung suruh aku minta maaf tanpa nanya dulu. Jangan-jangan, kamu pacarnya dia? Ngomong apa sih? Pacarnya Nona Lili. Itu kan Jiang Chao dari lantai 21. Asisten andalan bos Jiang. Asisten Wang. Bisa beli. Berarti pacarmu merasa kamu nggak pantas pakai barang asli. bos. Aku. Bos Jiang datang. Kenapa Bapak datang sendiri ke tempat kecil kami ini? Ada yang akan bantu? Suruh asisten Wang telepon aja, aku akan. Sang Chao, kamu minum kopi. Kok tumpahin? Kan dengar Bapak datang. Aku gemetaran karena terlalu senang. Bapak kesini untuk... Siapa Xia Zizi? Aku ini pacar. Aku enggak. Kamu gila ya? Dia ngapain sih? Gemuk, bantuin aku. Kak Lili, tadi kan bilang, mau suruh pacarmu hukum aku? Ayo bilang ke Jiang Chao kita. Kamu. Tas palsu 30.000 itu aku nggak bisa ganti. Gimana kalau kamu minta aja ke pacarku? Itu cuma bercanda. Semua salah paham. Iya. Semua salah paham, Xiao-Xia. Enggak. Kalau ada situasi kayak gini, bilang dari dulu dong. Di tim, semua orang juga bisa lebih memperhatikan kamu. Mana ada aku? Gak apa-apa, aku akan ingat baik-baik perhatian dari tim ini. Ayo pergi, pacar, bajuku basah semua. Ada kemeja ganti nggak? Pinjam 1. Kamu siapa? Leluhurmu. Satu leluhur dikasih ke aku, yang satu lagi leluhur juga, semuanya bapak-bapak. Kamu mencuri HP kakak Yu.
Gendut, kamu diet sampai otaknya hilang ya? Cuma kakak Yu yang boleh panggil aku gendut, kamu berani-beraninya. Kamu, Xia Yu? Lumayan, nggak terlalu bodoh. Ini nggak masuk akal. Aku juga pengen tanya, tiba-tiba ganti badan. Dihina sepanjang pagi. Baju. Kak, kamu marahin mereka, jangan marahin aku dong. Ganti badan, emang absurd, tapi udah terjadi. Harus diterima, aku akan cari cara balikin badan kita. Tapi sebelum itu, kamu harus tutup mulutmu. Oke kak, tapi yang satu lagi kamu mana? Tolong dong sis. Sio dia melecehkan aku. Sio? Kakak suku? Tadi suara apa itu? Suara babi lewat. Kamu bilang Sisu melecehkan kamu? Aku yakin banget. Dia bahkan mau ngadain acara. Malam pertunangan malam ini, dia ngomongin orang lama sama aku. Bilang udah nunggu aku lama, sekarang dia suruh orang jagain aku. Lalu kasih aku gaun, suruh ganti dan ikut dia. Aku beneran mau gila. Kak, kamu bilang, jangan-jangan CEO galak kayak di novel. Suka maksain cinta? Dengar, aku nggak akan nikah sama orang ini. Kamu ganti baju dulu, ikut dia ke sana. Terus bikin acaranya berantakan, semakin kacau semakin bagus. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Yakin? Yakin banget. Ayo, Mau kemana? acara pertunangan. Merebut orang dari tunanganku itu. Gue? Tunangan beneran? Sembarangan banget sih. Waduh, dia beneran mau bertunangan. Tolongin. Aku langsung ke sana, jangan takut, bubarin aja langsung. Bubarin? Gimana caranya? Langsung kabur aja boleh nggak? Pemalu dan penakut. Sama sekali beda sama sosok Wan setahun lalu. Tapi di luar malah dibilang monster wanita. Apa dia sengaja menyamar? Kamu takut aku makan kamu ya? Air lagi? Aku hari ini emang musuhan sama air ya? Bener-bener lagi sial banget nih. Suan, kamu gila. Ini calon kakak iparmu. Aku nggak setuju. Kak, siapa aja boleh nikah sama kamu, tapi wanita sialan ini nggak boleh. Kamu pikir aku mau banget nikah sama dia? Nyipratin aku air, ya? Jangan sentuh aku. Bertunangan, aku setuju belum? Xia Ziyu. Kamu ngapain sih berisik gitu? Hari ini kan acara tunangan keluarga Su dan keluarga Sue. Minggir. Dia udah bilang minggir, kok nggak denger sih? Kamu nggak apa-apa? Jiang Chao. Kok kamu bisa di sini? Pacar aku. Dia lagi bosen jadi manggil aku. Pacar? Siapa? Aku dong. Si muda cowok itu, kok dia bisa ada di sini? Terus kenal akrab sama Fatiu? Tunggu dulu. Fakih tadi manggil dia Kasu. Jangan-jangan dia? Suyan yang mau dijodohin sama aku? Kalian berdua. Masa sih kalian berdua pacaran? Jian Chao, buat nolak aku. Siapa aja bisa kamu bawa, ya? Dulu ada Xia Ziyu. Sekarang, cewek miskin kayak gini. Kok nggak pilih-pilih sih? Sayang, kamu nggak ngapa-ngapain? Sayang, kamu nggak ngapa-ngapain? Suan, walaupun kamu adiknya Kasu. Tapi omonganmu nggak sopan, aku nggak suka.
Sekarang, langsung. Cepat, minta maaf ke pacarku, Xiaxi. Yu. Suruh aku minta maaf? Suan. Minta maaf. Kak, Kamu jangan maaf aja. Dan pacarnya. Itu juga manusia. Dan yang lebih penting, kamu harus minta maaf pada tuan rumah hari ini. Karena kamu yang marah-marah tanpa alasan. Acara pertunangan kakak keduamu dengan Nona Sue. Jadi berantakan seperti ini. Pura-pura pingsan. Xiao Yu, kamu ngapain? Aroma ini, kenapa dia juga punya? Aku tunangannya, aku yang akan bawa dia ke dokter. Aku tidak pernah dengar Xiu bilang dia punya tunangan. Urusan ke dokter, serahkan saja pada kami. Sebagai kakak yang jadi biang kerok, lebih baik kamu urus kekacauan ini. Ngapain diam? Bantuin. Kasu, tolong bantu. Pura-pura pingsan. Siapa yang lakukan ini? Aku. Dia Jiang Chao, orang kita sendiri. Dia tahu soal kita yang bertukar jiwa. Tanya saja apa yang mau kamu tanya. apa musuhmu banyak banget? Lumayanlah. Cewek gila itu langsung guyur aku tanpa basa-basi. Ini masih disebut lumayan? Suan cinta tapi tak bisa dapatkan Jiang Chao. Dia cemburu buta sama setiap perempuan di dekat Jiang Chao. Maaf ya, gadis itu terlalu fanatik, sampai merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kalau Suyu cari masalah, jangan sungkan. Bahas saja dinas rival. Kepala kantor manajemen umum Suyu, dia juga musuhmu. Pantas saja dia tidak ramah padaku hari ini. Dia tidak bisa dibilang musuh. Cuma badut yang rendah diri saja. Bos Su, Anda tidak perlu menganggap ini sebagai tanggung jawab Anda sendiri. Cuma cabang keluarga kecil, berani-beraninya menggerogoti saham keluarga utama Su. Anggap saja sebagai pelajaran untuknya. Ini akan membuat Su Enshao membenci Anda. Tanpa hal ini pun, dia sudah membenciku. Biarkan saja. Informasi yang bisa didapat Xiaxiu terbatas. Coba cari sudut pandang lain. Maksud Anda? Dia terlihat akrab dengannya. Coba gali dari sana. Kamu tinggal di tempat seperti ini? Rumahku ini, meskipun kecil, tapi lengkap semua fasilitasnya. Kalau bos Jiang tidak suka, bisa bicara dengan HR, naikkan sedikit gajiku. Tingkatkan. Tidak lagi mengandalkan ilmu metafisika untuk mengubah nasib. Kalau direktur mau kasih sedikit uang, berkati budak kerja seperti aku, maka Anda adalah dewa kekayaanku. Bisa dibicarakan. Tapi, harus tunggu kamu jadi pegawai tetap dulu. Bicara soal mengubah nasib dengan ilmu metafisika, seharusnya bukan karena kita bertukar tubuh. Karena jimat ilmu metafisikamu, kan? Kalau aku punya kemampuan itu, aku akan langsung bertukar tubuh dengan bos Su. Lalu menikmati hidup santai. Kenapa harus bertukar denganmu? Kata-katamu itu salah. Kakak Yueku adalah putri keluarga Xia, juga bisa hidup santai. Hidup santai tapi masih harus kerja. Buat apa? Anggap saja aku sedang bosan. Sudah, ambil barang-barang pentingmu. Sisanya, tinggalkan di sini, ikut aku. Kemana? Pergi menjalani hidup santai yang kamu inginkan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mimpi indah jadi kenyataan. Jangan bengong, bayar pakai kartu. Dibeliin juga buat aku? Santai, jangan sungkan sama dia juga tidak pernah menyusahkan dirinya sendiri. Pergilah. Kenapa dia ada di sini? Sepatu ini adalah koleksi unggulan kami musim ini. Hanya ada satu pasang di seluruh wilayah timur. Xianji. Ini kan magang yang biasa ngangkut barang dan beli-beli untuk kita. Kenapa? Kalian kenal dekat? Ini mantan pacarku yang dulu kuceritakan. Xianji. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cuma toko barang mewah. Kenapa aku tidak boleh datang? Belanja di tempat ini minimal ratusan juta. Kamu cuma magang yang tidak punya uang. Mana mungkin bisa belanja? Aku sarankan, jangan suka pamer. Sayang, kata-katamu salah. Dia datang ke sini. Cuma mau cari omom kayak buat dapetin uang jajan, kan? Kenapa? Hidup susah. Jadi lihat semua orang seperti sesama profesi? Xianji. Kamu bicara seperti apa dengan pacarku? Dia cuma mau mengingatkanmu. Takut kamu tersesat. Pria yang hidupnya numpang makan dari wanita, muka tebal. Juga tukang jilat. Kamu. Bus saya. Tunggu dulu.
Sepatu ini saya yang ambil. Yang datang dulu yang dilayani. Kamu nggak punya etika? Kamu ngomong soal urutan? Sepatu ini hari ini kamu nggak bakal dapat. Ngerti? Nona Ai. Bodoh, kok sembarang orang dibolehin masuk toko? High fashion cuma buat VIP terhormat. Nona Ai belanja ratusan juta per tahun. Cepetan ambil sepatu ini. Maaf ya. Baik itu cowok atau sepatu yang aku mau, pasti bisa dapat. Tenang, bossu. Aku bakal cari cara biar dia belajar rendah hati. Cowok yang udah dibuang ke tong sampah, kamu anggap harta. Cepat ambil. Soal sepatu ini, kamu emang nggak bakal dapat. Aku nggak cuma mau sepatu ini. Brand kamu. Semua koleksi high fashion tahun ini, aku beli semuanya. Ini kartu fake brand, cuma ada 4 di dunia. Nggak mungkin. Ini pasti palsu. Pemegang kartu fake pasti tercatat namanya. Kalau nggak percaya, cek sendiri. Pemilik kartu ini, marganya Sia, kan? Betul, Nona Sia. Oke, anggap aja kamu berhak beli high fashion. Tapi, total harga koleksi musim ini, kamu tahu berapa? Cuma satu item high fashion ini harganya 600 juta. Kamu ngaco? Pikir dulu, dong. Terus, menurut kamu aku mampu beli? Sia Ziwe. Datang. Kartu. Bayar. Nona dari keluarga Sia, saya top sales toko ini, juga asisten manajer. Senang melayani Anda. Nggak usah. Semua target belanja saya hari ini. Hitung atas namanya. Li Jiaxiang, bukannya kamu bilang, mantan pacarmu itu cewek miskin? Sisi, dulu aku nggak tahu kamu suka barang-barang kayak gini. Dulu aku nggak pernah lihat kamu pakai. Soalnya kamu nggak layak. Kamu. Kamu siapa sih? Jem? Bos Jiang, kenapa Bapak di sini? Aku lagi nemenin pacar magang aku. Sedang belanja ya. Pacar magang. Segitu hebatnya? Bossu, informasi Sia Sisi sudah ketemu. Dia orang sini, keluarga biasa, lulusan baru dari Universitas Teknik. Setelah lulus, masuk subgrup lewat rekrutmen kampus, magang di departemen umum. Latar belakang bersih, riwayat biasa, lingkaran sosial sangat sempit. Tidak berhubungan dengan orang-orang kelas atas. Tidak ada perpotongan. Dia dan Sia Ziwe kok akrab banget sih. Ini juga yang bikin aku bingung, tapi aku benar-benar nggak bisa lacak. Mereka punya hubungan apa? Tapi tadi malam Sia Sisi memang menginap di Menshahen tepi sungai. Dan keluar masuk bersama putri keluarga Sia. Nggak ada hubungan. Tapi punya kartu fix Sia Ziwe. Bisa pakai kartu hitam Sia Ziwe juga, mereka berdua. Lumayan menarik ya. Nggak heran, aroma mereka berdua sama. Oh ya, yang lebih lucu, Bos Jiang bilang, Sia Sisi itu pacarnya. Tapi aku juga cek mereka sebelumnya. Nggak ada jejak kontak sama sekali. Jiang Chao mungkin lagi main-main. Tapi, bisa juga cinta pada pandangan pertama. Sudah, nggak apa-apa. Tunggu. Malam ini ada acara apresiasi barang antik kan? Ada, klub LAN sampai kemarin sudah kirim 7 kali undangan. Tapi, semuanya kamu tolak. Beritahu, malam ini aku akan hadir. Oke, Selain itu, beritahu Sia Ziwe untuk temani aku. siap. Kak, kamu dan Bos Su sebenarnya gimana sih? Kemarin udah berantem kayak gitu, hari ini. Dia malah tunjuk aku untuk ikut acara apresiasi barang antik. Kamu bilang, ngejarnya kayak gini. Jangan-jangan mau cari kesempatan pamer harta ya? Mungkin saja, soalnya kamu lulusan Universitas Birmingham. Jurusan manajemen barang mewah. Apa? Di dunia ini ada jurusan kayak gitu? Karena belanja juga butuh keahlian loh, sayang. Tapi masalahnya aku nggak bisa. Seni itu memang bukan untuk orang biasa. Ini gambar apa sih? Bosu, Nona Sia adalah lulusan terbaik dari jurusan barang mewah. Nggak tahu. Apakah lukisan ini layak aku beli? Bosu, beneran mau dengar saran aku? Tentu saja. Menurut aku sih, sejarah yang mendalam dan waktu yang tak bisa diulang.
Itulah barang mewah termahal. Kalau bos Su beneran mau beli lukisan, mending pilih lukisan tradisional kita sendiri, lukisan leluhur. Bukan mainan anak TK kayak gini yang bisa disamain. Ya ampun, aku harus tahan. Nggak mungkin deh. Lukisan ini kan karya Nyonya Sia. Dia sampai nggak suka banget gitu. Jangan-jangan dia pernah disakiti ibu tirinya di keluarga Sia. Hadirin sekalian, barang lelang pertama hari ini adalah perhiasan dari era Victoria dengan teknik inlay emas. Batu utamanya berasal dari tambang Mongshu, Myanmar, tanpa pemanasan. Ruby 8 karat. Ruby loh? Ada uang pun belum tentu bisa dapat. Nona Sia, kasih saran dong. Kira-kira harga berapa yang cocok? Kak, mau beli perhiasan kok nanya dia? Si beban yang cuma bisa makan, minum, main, aku. Khawatir nggak ngerti barang berharga ini. Suwan. Nona Sia kan lulusan Universitas Birmingham. Jurusan barang mewah, lulusan terbaik. Kamu kurang ajar banget. Oh ya? Kalau gitu, tanya Nona Sia, barang ini layak nggak buat keluarga Su beli? Perhiasan ini, aku nggak sarankan beli. Xia Ziyu, gelar lulusan terbaik barang mewahmu itu. Jangan-jangan cuma beli pakai uang, aku. Ruby merpati darah murni yang langka banget gini. Kamu malah nggak sarankan kita beli. Kamu beneran ngerti barang mewah nggak sih? Apa? Ini ternyata ruby merpati darah murni? Kemurniannya terlalu tinggi, ukurannya terlalu besar. Siapa yang berani mikir ke arah ruby merpati darah? Nona Su benar-benar memiliki pandangan yang tajam, kakak. Nona Sia bahkan tidak bisa mengenali Pigeon Blood Ruby. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke pintu keluarga Su kami? Apakah dia memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Su kami? Itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia mengerti barang mewah atau tidak. Adapun Nona Sia, mengapa saya tidak menyarankan untuk membeli perhiasan ini? Saya yakin dia pasti punya alasan tersendiri. Kamu saja yang memanjakannya. Pertama-tama, saya tidak punya niat lain terhadap keluarga Su. Kedua, perhiasan ini benar-benar tidak cocok untuk dikoleksi. Perhiasan duka cita populer pada zaman Victoria. Mereka mengabadikan rambut orang meninggal di dalam batu permata untuk upacara penghormatan. Perhiasan ini jukir dengan emas tipis membentuk tetesan air mata. Itu ciri khas perhiasan duka cita yang khas. Jadi meskipun itu Pigeon Blood Ruby, apa yang bisa dilakukan? Keluarga Su, apakah kalian mau mengoleksi barang sial? Barang sial? Untungnya keluarga Sia juga mendapat undangan dari Kluklan. Ini adalah 4 lot perhiasan yang akan muncul di lelang apresiasi permata malam ini. Isi pengecekan sudah saya tuliskan, hafalkan ini. Oke lah, kamu hebat. Apa yang kamu banggakan sih? Ada orang yang menggunakan perhiasan untuk mengenang orang yang meninggal. Ada orang yang menggunakan perhiasan untuk menyimpan cinta lama. Nona Sia, bagaimana kalau bantu saya menilai gelang ini? Menurut Nona Sia, berapa nilai gelang ini? Sial banget, soal ini di luar kemampuan saya. Bagaimana ini? Kamu bisa memberi saya saran untuk perhiasan Victoria. Kenapa tidak bisa yang ini? Kenapa dia tidak bicara? Untuk masa lalu kami. Apakah dia tidak mau membicarakannya? Nilai perhiasan selalu saja berbeda-beda tergantung pada orangnya. Orang yang tidak punya cerita hanya bisa melihat bahan dan desainnya. Sedangkan orang yang punya cerita, menggunakan perhiasan untuk menampung perasaan. Bos Su selalu membawa gelang bunga putih ini. Saya kira nilainya bukan terletak pada harga uang, tapi pada cerita yang dikandung di dalamnya. Maafkan saya tidak bisa mendefinisikan nilai untuk perhiasan yang menyimpan cerita. Nona Sia memang benar-benar paham. Gelang ini memang sangat penting bagi saya, dan memang menyimpan cerita. Hanya saja aku tidak tahu apakah emosi di dalam cerita ini. Bisa Nona Sia artikan? Kakak, apakah kamu gila? Aku bukan paranormal pramal. Bagaimana aku tahu cerita apa yang ada di dalam gelangmu?
Cerita setiap orang berbeda. Aku bukan kamu. Bagaimana aku tahu ceritamu? Tapi, aku punya gelang hitam bermotif bunga yang sama. Di dalamnya terkandung perasaanku padanya. Seberapa besar? Sampai tak bisa lepas, tak boleh terlewatkan. Kalau tidak, aku tak akan membelinya. Apa? Membeli? Iya, membeli. Bos Su, bisa nggak kendalikan dirimu? Kalau kamu terus begini, aku benar-benar akan lapor polisi. Keponakan Siu, untung kamu di sini. Hari ini, aku bawa sepotong batu giok. Mau minta bantuan LAN Club untuk lelang, tapi mereka tak berani terima. Kamu juga paham soal barang antik? Bagaimana kalau bantu aku bicarakan dengan pemimpin LAN Club? Sial-sial, pasti mati. Ini bukan cuma di luar pelajaran, tapi juga bikin celaka. Tapi paman, aku masih ada urusan hari ini. Aku harus temani Bos Su. Ayan juga orang dalam. Ayo kita pergi bersama. Benar kan? Ayo. Zhang Foye sendiri yang undang, tidak pergi juga kurang sopan. Ayo, aku temani kamu ke sana. Gimana? Aku akan ketahuan. Kamu kenapa? Perutku sakit. Keponakan Siu, kamu kenapa? Perutku sakit. Zhang Foye, maaf, aku bawa dia ke rumah sakit dulu. Kekurangan sopan santun, nanti aku akan datang sendiri untuk minta maaf. Baik. Jangan takut, aku sudah hubungi rumah sakit terbaik di Beizhou. Juga memanggil ahli darurat, 5 menit lagi kita sampai. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Sujian, lebih cepat lagi. Siap. Aku cuma mau kabur, bukan benar-benar sakit. Kalau sampai rumah sakit, aku pasti langsung ketahuan. Bos Su, sepertinya perutku tidak terlalu sakit seperti tadi. Mungkin tidak perlu ke rumah sakit, aku istirahat sebentar saja. Tidak boleh, soal kesehatan jangan dianggap remeh. Tenang, semuanya sudah aku atur. Xia Ziyu, kamu sampai segitunya tidak percaya padaku? Aku cuma mau menelepon. Sakit bikin orang lemah, saat ini dia pasti ingat keluarga. Ini seharusnya begitu. Halo? Zizi. Aku sakit. Perutku tiba-tiba sakit sekali. Bos Su sedang mengantarku ke rumah sakit Beizhou. Katanya, sudah menghubungi ahli spesialis. Intinya, kami akan segera sampai. Cepat datang selamatkan aku. Bukan, temani aku. Di saat seperti ini, orang pertama yang ingin dihubunginya. Ternyata Xia Zizi. Ada apa? Urusanku dengan Xia Zizi akan terbongkar. Bos Su, jangan terlalu khawatir. Ahli terbaik di kota utara semuanya di sini. Nona keluarga Xia pasti akan baik-baik saja. Sudah 20 menit, belum ada kabar. Tidak bisa begini. Aku harus tahu kondisinya. Bos Su, para ahli sedang rapat konsultasi. Lebih baik kita tunggu lagi. Apa katamu? Direktur Rumah Sakit Beizhou adalah paman dari pihak Ibu Jian Chao. Aku juga baru tahu. Untungnya begitu, kita punya kesempatan membalikan keadaan. Kalau tidak, selesai sudah. Bagaimana? Sudah oke. Tidak perlu operasi, tidak perlu suntikan. Hanya saja, kamu perlu infus glukosa. Tidak apa-apa. Kami sudah melakukan penilaian konsultasi. Meskipun mengalami radang usus buntu akut, kondisinya tidak parah. Tidak memenuhi indikasi operasi, cukup infus anti radang untuk pulih. Yakin? Baik. Tapi untuk obat, harus gunakan yang terbaik, obat impor asli. Bos Su, terima kasih telah mengantar Ziyu ke rumah sakit. Aku akan menemaninya. Kamu tenang saja. Sudah malam. Bagaimana kalau kamu pulang dulu?
Nona Xia. Bisa bicara sebentar? Bos Su mencariku. Ada apa? Aku penasaran. Apa hubunganmu dengan Xia Xiu? Kami sahabat dekat, sangat akrab. Tidak ada batasan di antara kami. Memang tidak ada batas antara kita, aromanya sama dengan yang ada di tubuhnya. Itu. Bisakah kamu ceritakan padaku, bagaimana status hubungan percintaannya? Maksudmu? Soal asmara, misalnya, apakah dia masih lajang? Pada siapa dia pernah suka? Atau pernah punya hubungan asmara dengan siapa saja? Hal-hal seperti itu. Semua ini adalah privasi Xiu. Bukankah tidak pantas Bos Su menanyakan hal ini? Aku ingin mengejar Xia Xiu, jadi... Lalu, aku lakukan hal lain. Aku dengar dari Xiu, keluarga Xia dan keluarga Su baru membicarakan pertunangan bulan lalu. Tujuannya untuk bergabung kekuatan, saling menguntungkan. Bos Su mau mengejar Xiu. Itu juga demi keuntungan kedua keluarga kan? Jadi kamu hanya mendengar itu, bukan? Aku mengejarnya tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Bukan demi keuntungan. Lalu untuk apa? Sepengetahuanku, kalian seharusnya juga tidak pernah berhubungan banyak kan? Apakah kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Jelas itu cinta setelah satu malam tidur bareng. Model pria palsu ini cukup polos juga ya. Jadi, karena kamu adalah sahabat dekatnya. Bisakah kamu ceritakan padaku? Apa yang harus aku lakukan supaya dia menyukaiku? Orang sekeren dia, sungguh sedikit tidak rela melepaskannya. Lebih baik kita tinggalkan kenangan untuk satu sama lain. Nona Xia, kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku mau bilang. Apakah Bos Su pernah mendengar bahwa Ziyu adalah naga betina terkenal di kota Bei? Adele pernah berkata, sisi yang bisa kita lihat adalah sisi yang orang lain ingin kita lihat. Citra naga betina seperti itu. Pasti dia yang sengaja membuat citra itu kan? Benar. Hanya dengan memakai baju besi kekerasan, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Kondisi keluarga Xia sangat rumit. Nyonya Xia lebih menyayangi putri angkatnya Suyu. Tuan Xia juga hanya menganggapnya sebagai alat untuk pernikahan politik. Untuk tidak jadi alat pernikahan politik, dia harus terus saja menolak semua tawaran. Dan rela menanggung reputasi buruk itu sendiri. Salahku. Jika aku bisa menemukan dia lebih awal, dia tidak perlu menderita semua ini. Dia sudah mencari saya. Tapi untungnya saya sudah menemukannya. Kedepannya, saya akan melindunginya. Dia tidak perlu lagi menjadi naga betina. Memang saya tidak perlu jadi naga betina, tapi sekarang saya harus menjadi Xia Zizi. Sekarang dia mengejar Ziyu, sama saja mengejar Xia Zizi yang ada di dalam tubuh saya. Bukankah ini jadi kacau semua? Bos Su bersedia melindungi Ziyu. Saya ucapkan terima kasih untuknya. Tapi maaf, saya tidak bisa memberitahumu. Cara untuk menyenangkan hatinya, tentu saja. Saya juga tidak akan memberitahu Ziyu tentang perasaanmu padanya. Bahkan, saya harus menasihati Bos Su. Untuk sementara waktu jangan mengejarnya. Kenapa? Karena pernikahan Ziyu penuh dengan intrik keluarga Xia terhadapnya. Sebelum mengambil kembali saham yang menjadi haknya, dia tidak akan mudah menikah. Bahkan kamu pun tidak bisa menghalangi tekadnya untuk bertarung. Bertarung? Xia Zizi. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia diperlakukan tidak adil di keluarga Xia. Tapi kamu malah menasihatiku untuk tidak mengejarnya, membiarkanku diam saja. Xia Zizi, kamu begitu dingin. Tidak pantas menjadi sahabatnya.
Bosku, ada masalah produksi di anak perusahaan Nanchen. Butuh dukungan ahli dari kantor pusat, ini mendesak. Saya sudah ajukan laporan permohonan, butuh persetujuan khusus dari Anda. Mengerti. Proyek anak perusahaan Nancheng terkait erat dengan grup Xia Mei. Kamu adalah anak angkat keluarga Xia, jadi kamu yang pergi sendiri. Oh ya, bawa juga magang dari Departemen Umum. Xia Zizi. Magang? Bosku, saya agak bingung. Kenapa harus membawa seorang magang? Jangan tanya yang tidak perlu. Tidak. Saya tetap harus mencari cara untuk menukar tubuh kembali. Kalau tidak, saya segera berangkat dinas luar. Suyan, kamu mengasingkanku ke Ninggu TA terlalu cepat ya. Kamu pasti banyak menderita. 1 tahun yang lalu, kamu seharusnya mabuk untuk melawan perjodohan. Sekarang agar tidak dimanipulasi, meski bertemu lagi kamu terus menolakku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Kerjaan bosku, datanya terlalu tiba-tiba, ya? Kontrak pernikahan bos besar ini. Bukan semuanya tanpa perasaan, kan? Tolonglah, Tuhan. Biar dia melepaskanku. Asisten Chu. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Nona Xia, ada yang ingin memberi kejutan untukmu. Silakan. Tidak perlu dipikir, pasti bos Su. Semoga kejutannya bukan teror. Halo? Ada orang? Aduh. Berdandan seperti ini, mau apa bos Su? Perlu menyelamatkanmu. Anjing kecil? Jadi, ini Untuk membelikan model pria untukmu. sakit jiwa. Xia Ziyu. Menghindar bukan pilihan yang baik. Sudah cukup, ku beritahu, aku sudah sabar lama. Jangan karena ada kontrak pernikahan antara keluarga Su dan Xia. Kamu terus menggangguku. Bahkan menggunakan uang untuk menghinaku. Nona ini bilang sekali lagi, aku tidak berencana menikah denganmu. Jika kamu melecehkanku lagi, aku akan lapor polisi. Aku melecehkanmu? Hah? Xia Ziyu. Setahun lalu saat kamu meniduriku, kenapa tidak bilang pelecehan? Saat kamu ambil segumpal dolar, tapi pelukanku. Tidak menghinaku. Sekarang kamu pura-pura bodoh, bahkan mau lapor polisi. Baik. Laporkan saja. Kamu bilang apa? Aku menidurimu. Setahun lalu, Ini gelang siapa? Mau lihat huruf yang terukir di gelang? Zetiezhiu, jadi gelang bunga hitamku. Di sana baik-baik saja. Ini harus kuambil kembali. astaga, ternyata kalian berdua sudah tidur setahun lalu. Xiaxiu, setahun lalu kamu meniduriku. Lalu pergi diam-diam, setahun ini aku terus mencarimu. Sekarang, aku mau kamu memberiku penjelasan. Penjelasan apa yang bisa saya berikan padamu?
Sekarang saya adalah Xia Zizi, bukan Xia Ziwemyu. Apakah aku harus memberitahumu bahwa kita bertukar tubuh? Tapi Ziyu berulang kali menekankan. Apapun yang terjadi, rahasia pertukaran tubuh tidak boleh bocor. Bicara. Jangan pura-pura mati di sini. Hari ini kau harus memberi saya penjelasan. Bos Su, mungkin hari ini saya tidak bisa memberi penjelasan. Karena saya kehilangan ingatan. Semua yang kau katakan, saya tidak ingat sama sekali. Apa? Kehilangan ingatan? Setahun lalu kepala saya terbentur. Hal-hal yang kau sebutkan, saya tidak punya kesan sama sekali. Jika kau tidak berbohong, berarti saya benar-benar lupa semua. Lukanya parah? Sekarang sudah sembuh, Bos Su. Bisakah kau melepaskan saya? Bos Su, saya perlu menyendiri untuk tenang. Mencerna semua informasi yang kau berikan hari ini. Jadi, bisakah kau membiarkan saya pergi dari sini? Saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, asisten Chu yang akan mengantar saya. Tunggu sebentar. Gelang bunga hitam saya ada padamu. Jadi, gelang bunga putihmu harus dikembalikan. Hadiah cinta. Bahkan jika kau beri, saya tidak berani menerimanya. Sudah 7 hari, masih belum bisa diperbaiki? Banyak komponen lini produksi ini tidak dijual terpisah. Kita hanya bisa mencari mesin bekas dari batch yang sama. Lalu membongkar untuk mengganti komponen aslinya. Mencari seperti jarum di tumpukan jerami, jangan bilang 7 hari. Sebulan pun belum tentu ada kemajuan. Sama sekali tidak boleh. Chip untuk transaksi grup Su dan grup Xia. Semua berasal dari lini produksi ini. Tidak bisa ditunda. Xia Zizi, Bos Su secara pribadi menunjukmu untuk bergabung dalam tim ahli. Sekarang saya menghadapi kesulitan. Setidaknya kau harus terlibat dan berkata sesuatu, kan? Kalau tidak salah ingat, kau seharusnya lulusan teknik mesin CNC. Sepanjang hari melamun di sini, pantaskah? Saya ingin terlibat, tapi saya lulusan sastra. Beri saran untuk jurusan teknik, peralatan di lini produksi. Entah apa itu benda itu. Xia Zizi, aku bicara denganmu. Aku cuma magang. Untuk masalah ini cari ahlinya. Cari aku. Masalahnya bukan soal teknik perbaikan. Direktur Su, ada urusan mendadak di rumah, mau izin dulu. Tidak boleh, aku kasih tahu. Masalah lini produksi, kalau sehari tidak selesai. Kita akan di sini sehari, jangan ada yang mau pergi. Bukan? Kalau tidak bisa diperbaiki, ganti yang baru saja. Ganti baru, ganti lini produksi baru. Xia Zizi, kamu bercanda ya? Peralatan yang tercakup di lini produksi ini, ditambah instrumen, totalnya ratusan juta. Kamu pikir ganti bohlam, gampang gitu? Bisa hubungi pabrik peralatan? Kalau ada stok, apakah bisa langsung ganti baru? Kalau bisa disetujui ganti baru, 10 hari bisa ganti. Jangan-jangan Nona Xia, kamu bisa hubungi kantor pusat untuk menyetujui penggantian? Nona Xia dalam setahun hanya sekali dirawat karena alergi makanan. Setelah itu tidak ada catatan kunjungan medis. Juga tidak dengar dia mengalami kecelakaan apapun. Xia Ziyu tidak perlu berbohong padaku. Kalau dia bilang ada kejadian, pasti ada kejadian. Sepertinya, pasti berhubungan dengan keluarga Xia. Mungkin keluarga Xia bernegosiasi, menghilangkan dampaknya. Sekarang masih mau terus selidiki? Keluarga Xia sengaja menyembunyikan, jangan-jangan salah langkah. Malah bikin masalah untuknya. Begini. Ubah arahnya. Perhatikan dan rapikan semua laporan keuangan industri keluarga Xia. Dalam setahun terakhir. Aku perlu tahu. Apa kesulitannya? Mengerti. Ada hal lain? Begini, peralatan di anak perusahaan kita bermasalah. Bukannya Direktur Su yang pimpin dan tim ahli yang tangani? Sekarang, masalah lini produksi sudah selesai.
Orangnya sudah kembali ke perusahaan, hanya solusinya adalah ganti lini produksi baru. Diganti. Kapan prosedur persetujuannya diajukan? Aku tidak tahu ada hal ini. Tidak ada prosedur persetujuan, karena bukan kita yang bayar gantinya. Bukan kita, lalu siapa? Si Apa? Magang itu? Kalian dengar belum? Sia-sia pakai uang sendiri. Beli lini produksi baru buat anak perusahaan. Jangan bercanda. Satu lini produksi harganya miliaran. Walaupun dia pacarnya Bos Jiang. Mana mungkin dia punya uang segitu? belum tentu. Aku punya gosip, Aimi dari sekretariat eksekutif. Kalian tahu kan? Dia di bawah Direktur Su lagi di atas angin. Tapi tiba-tiba dipindahkan ke pulau terpencil buat tugas jangka panjang. Tahu kenapa? Apa dia nyerempet bos besar? Bukan bos, tapi dia nyerempet. Satu orang magang di perusahaan kita. Jangan-jangan sia-sia? Pastinya. Katanya magang ini pegang kartu hitam. Halo? Oh, Sisi, ada perlu? Izin cuti? Cuma telat masuk kerja? Diterima. Kita kan dekat. Nggak usah sungkan. Bos Su, Sia Zizi minta izin mau kemana? Setahun lalu, kamu nggak mau dijodohkan keluarga. Dipulangkan dan jadi pion. Jadi kamu coba malam gila. Ternyata, model pria pesananmu itu Suyan. Kalau bukan, dari mulut bos Su sendiri, aku pasti pikir kamu penulis novel. Hidup lebih drama dari novel. Apalagi, kita malah tukeran tubuh. Tapi, Kak, beritahu dong. Aku juga. Kamu tahu nggak, di mataku, bos yang melecehku malah tuduh aku mainin perasaan. Seram banget. Kamu mau bunuh aku ya? Aku kan belum tahu sebelum kerja di Sugrup. Kalau mau dijodohkan sama Presdir Sugrup. Si model pria itu. Lagi pula, hal kayak gini mana enak dibicarakan. Iya sih. Tapi, kalian udah kayak gitu. Masih mau tolak perjodohan ini? Tolak. Harus tolak. Pertama, kondisi kita sekarang. Kedua, perjodohan ini bikin aku kehilangan saham. Gak jadi. Sama sekali tidak boleh menikah. Tunggu, Kak. Bisa jelasin dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti nggak? Aku beneran nggak ngerti. Kenapa menikah? Bisa bikin rugi saham? Singkatnya, sebelum ulang tahunku. Kalau aku nikah, saham yang ditinggalin kakek buat aku akan dibahkan ke anak laki-laki ibu tiriku. Masa gitu? Cowok secantik apapun, nggak boleh ngehalangin rejeki. Ngerampok duit orang lain itu namanya maling. Bener aja, di keluarga kaya. Selalu banyak drama. Mereka emang sekumpulan maling yang gak ada hubungan darah. Sebenarnya, aku udah lama lihat surat wasiat kakek. Mereka ngatur-ngatur sahamku. Ya aku pura-pura bego aja. Aku sengaja merusak nama baikku sendiri, biar gak ada yang mau nikahin. Tinggal 3 bulan lagi, pas klausul wasiatnya berlaku, mereka udah gak bisa ngapa-ngapain aku. Tapi, tenang aja. Aku pasti bantuin kamu bertarung sampai akhir. Ambil kembali harta yang memang hak kamu. Dengar kata-katamu itu, gak sia-sia aku balik buat ketemu kamu. Habisin 1 miliar. Berapa? Bos Su, uang itu Sisi yang rela keluarin. Ngapain kamu maksa nanya-nanya dia? Magang tanpa latar belakang, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Aku nggak tertarik sama perjodohan keluarga Su, tapi ibu tiriku udah panik setengah mati. Dia janjian sama keluarga Su buat makan bareng minggu depan. Pengen langsung tentuin pernikahan. Kalau aku nggak buru-buru balik, gimana kamu hadapi mereka? Tapi, Kak, itu 1 miliar loh. Seumur hidup aku nggak bisa dapat uang sebanyak itu. Andai kamu cowok, aku pasti bakal cari segala cara buat ngejar kamu, terus mati-matian nikah sama kamu. Nggak perlu nikah sama aku juga bakal sayangin kamu. Soalnya kita emang ada jodoh. Aku nggak butuh cowok seumur hidup, yang aku butuh cuma kamu. Kamu bener-bener baik banget. Tenang, aku bakal sayangin kamu seumur hidup. Cuma, sekarang ada 2 hal yang penting banget. Pertama, aku mau ajak kamu ikut pelatihan di bidang kuliner. Yang kedua, kita harus cari cara buat balikin keadaan kita berdua. Oke, gimana aja terserah kamu.
Pantasan dia bisa pakai kartu Xia Ziwei. Seenaknya. Ternyata mereka. Masa sih? Jangan-jangan kita salah paham? Salah paham? Itu 1 miliar loh. Kamu bilang, sahabat macam apa yang bisa menghabiskan uang seperti ini? Iya juga ya. Gak boleh. Aku harus lakukan sesuatu. Membawanya kembali ke jalan yang benar. Jatuh cinta lagi pada pria, jatuh cinta padaku. Apa? Kan sudah bilang biarkan aku tenang sebentar. Baru berapa hari ini, kok sudah? Bossu, ini? Ini sengaja aku siapkan untukmu. Semoga Nona Xia berkenan. Malam ini, makan malam bersamaku. Itu bunganya aku terima. Makan malamnya nggak usah deh, aku. Aku sudah ada janji malam ini. Beneran? Astaga, apa pendengaranku bermasalah? Kok aku dengar? Dia menolak undangan makan malam Bossu? Naga betina terkenal dari keluarga Xia, memang kuat tapi tak berotak. Tidak punya kecerdasan emosional. Malam ini, Nona Xia tidak bisa mengubah jadwalnya untukku? Tidak bisa, karena aku sudah janji duluan dengan sahabatku. Baiklah. Kalau begitu, lain kali aku ajak kamu. Ini bunga yang baru saja dikirim Bossu. Dia mengajakku makan malam, aku tolak. Mawar, melati. Cinta yang tak berpisah. CEO yang baik-baik tidak jadi, malah benar-benar menganggap diri model pria. Bossu, mau makan apa? Kami sama dengan meja itu. Biar aku. Perhatikan baik-baik. Keluarga Xia sebenarnya adalah keluarga terpelajar. Cuma sampai generasi ayahku jadi rusak. Tapi waktu kakekku masih hidup, dia paling menekankan tata krama dan sangat teliti. Jadi, aku boleh tidak menyukai mereka, tapi harus punya sopan santun. Dua tuan, ini paket pasangan cinta sejati seumur hidup kalian. Silakan dinikmati. Apa ini? Paket pasangan cinta sejati. Gila. Minum anggurnya sedikit-sedikit, jangan sekaligus banyak. Oke. Cinta sejati seumur hidup? Mereka berdua? Sudah nonton beberapa drama tentang pertukaran jiwa. Di situ, pada dasarnya, ada dua syarat.
Pertama, cuaca. Fenomena langit. Hari kita bertukar cerah tanpa awan. Juga tidak ada fenomena langit khusus. Lalu yang satunya lagi adalah Ciuman, tanpa terkecuali. Mereka, apa yang mau mereka lakukan? meski kedengarannya tidak masuk akal. Tapi demi bertukar tubuh, hanya bisa begini. Coba saja. Agak aneh. Tolong gunakan imajinasimu, yang kau cium bukan aku, melainkan dirimu sendiri. Baiklah. Ternyata tidak berguna. Baru setelah dicoba, tahu kalau tidak berguna. Jangan dimakan. Kamu alergi mangga. Tapi aku sangat suka makan. 1 gigit, cuma 1 gigit. Tidak boleh makan. 1 gigit saja, makan. Tidak boleh makan. Bosu, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk... Terima kasih, telah memberikan perusahaan ini sebuah jalur produksi. Kalau ada masalah, harus diselesaikan. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya diganti yang baru. Masalahnya, bagaimana kamu bisa mengeluarkan 100 juta begitu saja? Aku yang menyuruhnya beli. Selama bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah. Itu, Bosu, kami masih ada urusan. Harus pergi. Silakan lanjutkan sendiri. Tidak bisa. Aku harus mengembalikannya seperti semula. Kamu selesai. Bosu mengikutimu terus begini. Dia pasti berniat menaklukkanmu. Sekarang yang mau ditaklukkan itu aku? Bukan kamu. Kak, tolong aku dong. Kak, Ada apa? Bosu, tolong dia. Dia tertimpa. Ada rumah sakit di dekat sini. Aku antar dia ke rumah sakit dulu. Kamu dan Sujian cepat telepon polisi. Bagaimana dengan sisi Bosu? Keluarga segera isi formulir informasi. Aku bukan keluarganya. Perlu nomor KTP juga ya? Bosu. Xia Zizi bagaimana? Tidak apa-apa kan? Sudah dibawa masuk. Tapi kondisinya belum jelas. Perawat minta isi formulir, tapi aku tidak tahu informasi dia. Aku yang isi. Ini gelangku. Kenapa bisa ada di tas Xia Zizi? Terima kasih dewa-dewa. Kakakku selamat. Aduh, cuma cedera jaringan lunak kok. Jangan berlagak seperti aku kena penyakit parah, dong. Jangan sembarangan bicara. Kamu tahu nggak, waktu kamu pingsan, aku khawatir banget, hampir mati rasa. Cuma kena pukul sampai pingsan. Untung kamu ada di samping. Ada aku buat apa? Aku nggak bisa angkat kamu. Suyan yang gendong kamu ke rumah sakit. Dia juga yang telepon aku. Suruh jagain pacarnya. Kak, apa kamu ngelakuin hal buruk?
Kata-kata Kak Su kayak sindiran buat aku. Sindiran apa? Bilang, jagain pacar baik-baik. Kasih dia rasa aman. Jangan bikin pacarku terlalu bergantung sama orang lain. Ganggu hidup orang. Kak, kamu ganggu siapa? Jawabannya kan di depan mata. Barusan aku mikir, kalau hari ini beneran kejadian. Itu artinya dia yang hilang. Atau kamu yang hilang? Bukan soal siapa yang hilang. Kalau kita beneran nggak bisa balik, aku bakal jadi Xia Zizi selamanya. Terus Suyan dan aku nggak mungkin lagi, ya? Tasku mana? Aku pegang. Gelangku di mana? Sebelum tas ini sampai ke aku. Selalu di tangan Suyan. Chu Jiang, atur. Aku mau ketemu Xia Zizi sendirian. Oke, Bos Su. Bos suruh aku datang diam-diam ke sini. Ada apa ya? Nona Xia, jelasin dong. Mau jelasin apa? Ziyu ceroboh. Aku cuma ambilin buat dia. Hentikan kebohonganmu. Aku udah tahu. Kamu. Kamu pikir aku nggak tahu? Dia bilang cedera sampai lupa. Lupa masa lalu. Tapi itu karena kalian berdua. Katakan, dari kapan kalian berdua mulai? Kita berdua seharusnya nggak ketahuan, ya? Jangan-jangan dia mau menjebak aku ya? Gak mau ngomong? Aku yang bantu ngomong deh. Sejak hari pertama kamu masuk kerja di grup Su. Nah, bener kan? Kamu emang tahu? Sebelumnya kalian berdua gak pernah ada hubungan. Tapi setelah hari itu jadi dekat banget. Jadi, hubungan kalian mulai dari hari itu. Pemicunya pasti karena lift rusak waktu itu. Wah hebat, gak nyangka kamu jeli juga ya ngamatin. Hubungan kayak gini mesti cepat-cepat diakhirin. Aku juga mau, cuma gak bisa. Iya, udah coba beberapa cara. Gak ada yang berhasil. Aku sama dia tetap aja sulit lepas. Mereka udah coba. Jangan-jangan Xia Zizi boros-borosin uangnya. Biar Ziyu ninggalin dia. Tapi ini aneh. Kan Ziyu sebelumnya suka sama cowok, kok tiba-tiba? Kamu ngapain sih? Meliatin aku gitu? Aku lagi mikir. Memangnya Xia punya daya tarik apa sih? Bisa bikin orang tergila-gila. Sampai gak bisa nahan diri segitunya. Ngomong-ngomong soal gak bisa nahan diri. Kesetiaan Bos Su bener-bener di luar dugaan aku. Boleh tanya, segitunya ya sampai gak bisa lupain? Bos Su. Kopi Anda. Kepala Su, Bos Su ngasih izin kamu masuk? Bos Su, Anda sama magang ini. Siapa yang suruh masuk? Keluar. Kenapa jantungku berdebar kencang banget? Kenapa tatapannya itu? Bikin aku kayak ngeliat Xia Ziyu lagi. Segitunya ya sampai gak bisa lupain? Nah, aku bisa ngerasain gitu ke Xia Zizi. Karena aromanya sama. Bukan. Tatapannya. Aku ternyata brengsek banget. Kalau gitu, kakak suku udah tahu? Dia baru tahu. Tapi, ya gitu deh. Daripada salah cinta, lebih baik gini. Salah cinta? Kayuku ini Kasu. Ini sudah jadi milikku, bagaimana aku bisa ingat? Tujuan seseorang datang ke keluarga Su adalah untuk merusak pernikahan, kan? Apakah ada kemungkinan, sampai saat ini, aku masih ingin merusak pernikahan ini?
Aku Kakasu, Paman dan Daya, banyak wanita di perusahaan yang sudah lama menginginkanku, tapi justru kalah karena saham keluarga Xia. Terlalu menyedihkan. Uang sendiri yang bikin kamu bisa tegas. Bukannya Zizi cuma akan berkas lalu turunkan. Kemana orangnya? Xia Xiu, masuk temui aku. Masuk. Bossu, Kenapa kamu? Di mana Xia Xiu? Bossu, aku baru mau melapor ke Anda. Tuan-tuan tiba-tiba datang secara mendadak. Nona Xia sudah turun untuk menjemputnya. Mertua, tenang saja. Pernikahan cucuku Ayan dan putrimu, aku, pasti akan bikin berhasil. Tuan tua, dengan kalimatmu aku jadi tenang. Anda tahu, Xiu itu anak yang aku manja terlalu jauh. Sama saja kok. Cucuku juga tidak pernah bikin aku tenang. Justru putriku, dia sudah tahu turun menjemput kita. Bagus-bagus, cantik dan sopan, sangat baik. Direktur, aku Xia Xiu, sekretaris baru Bossu. Silakan lewat sini. Ayo jalan, Seng Ye. Bos Heng, silakan lewat sini. Nak nakal, kamu sengaja bikin aku malu di depan orang kan? Maaf bikin Anda tertawa melihatnya. Iya. Orang muda kan, wajar sedikit bandel dan nakal. Teman-teman, aku lihat direktur. Bos ya dan grup ini sudah datang. Ke perusahaan, semua harus kembali ke posisi masing-masing, jangan bikin salah. Kenapa ayahku datang kemari? Sia-sia. Bagaimana kesanmu tentang Ayan? Yang ditanya direktur adalah Bos Su. Dia sangat baik, tampan dan juga elit di industri ini. Sungguh luar biasa. Tuan tua lucu banget, datang langsung minta komentar bagus. Aku sebagai bawahannya, mana berani bilang buruk sedikit pun. Kedengarannya, kesanmu terhadap Bos Su cukup bagus ya? Bos Heng bercanda saja. Pujianku terhadap bos kita itu benar-benar dari hati. Kalau sudah merasa bagus, kenapa masih ragu-ragu, kalian berdua? Cepat menikah saja. Siapa kamu kok nyuruh menikah? Urusanmu apa sih? Seng Ye, ini salahmu loh. Soal nyuruh menikah ini. Kenapa harus nyuruh ceweknya duluan? Harusnya nyuruh cowoknya dong. Kalau mau nyuruh cucu gue itu. Bos Su. Ketua Dewan dan Bos Heng. Sudah saya sambutkan, saya ada urusan sedikit, jadi saya permisi dulu. Xia Liu. Sudah cukup deh dengar gue. Pernikahanmu dengan Ayan. Gue dan kakek Su yang putuskan, hari ini juga kita tunangan. Kamu ini apaan sih? Paman Xia. Bicara baik-baik dong. Ini kan di kantor. Suyan barusan panggil dia apa? Paman Xia? Anak cucu. Kakek, kok kamu datang duluan sih? Kalau kamu mau datang, nggak kabarin aku duluan. Kabarin? Kalau aku kabarin, mana bisa aku ketemu kamu? Dan calon menantu perempuan aku. Gimana dong? Kakak Xiu pernah bilang, apapun yang terjadi, dia tidak akan setuju pernikahan ini, jadi sekarang, aku harus bantu dia menolak. Tentang pernikahan ini, aku ada yang ingin dibicarakan. Xiu. Bukan tempat yang tepat bicara di sini. Kakek, Paman Xia. Lebih baik kita bicara di ruang kantor saja. Silakan. Bu, perilaku Xiu sungguh tidak sopan. Keluarga Su akan meremehkan keluarga Xia kita loh. Silakan, Ketua. Bu, aku ada urusan darurat yang harus ditangani, nanti aku telepon balik ya. Kamu masih mau menolak pernikahan kita? Ya,
Maaf ya, ada alasan yang tidak bisa aku ungkapkan. Aku harus menolak pernikahan ini. Karena pernikahan Ziyu penuh dengan rencana licik keluarga Xia untuk dia. Sebelum mendapatkan kembali saham yang jadi miliknya, dia tidak akan sembarangan menikah. Meskipun itu kamu juga tidak bisa menghalangi semangat perjuangannya. Xiao Xia, katakanlah, soal pernikahan ini. Bagaimana pendapatmu? Aku tahu, kalian ingin aku menikah dengan Bos Su. Tapi, soal ini, aku menentang. Kau menentang? Siapa kau ini? Aku pacarnya Bos Su. Iya, mereka memang pasangan, aku tak bisa memisahkan mereka. Itu tidak baik. Omong kosong. Ayan mana ada pacar? Kakek, buat apa aku bohong? Kami memang pasangan, loh. Kau adalah gadis liar yang one night stand dengan cucuku setahun lalu. Gadis liar. Ya, juga. Gadis liar cocok dengan model pria liar, pas banget. Benar kan, sayang? Katakan sesuatu. Ayan, kau benar-benar dengannya. Kakek. Perkawinanku, biarlah aku sendiri yang putuskan. Kau tahu. Selama ini aku terus mencarinya. Jadi, aku hanya ingin bersamanya. Kau. Aku tak bisa mengurusmu lagi. Pasu, jangan begitu dong. Kalian tidak mau bilang sesuatu padaku? Apa yang bisa kukatakan? Soal ini, dari awal sampai akhir, aku hanya orang luar. Aku. Sudah, Suyan. Kau tahu segalanya, jangan pura-pura lagi. Tadi kalau tidak dihentikan, apa kau benar-benar mau menikah dengannya? Aku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan Bos Su? Ini sangat tidak pantas. Lalu, menikah denganku pantas? Tentu saja. Kau tidak suka dia. Bukan. Ini soal aku dan kalian berdua tidak cocok. Kalian keluar. Aku Bos Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari dokter. Psikiater. Segera, sekarang juga. Siap. Ada gosip panas ya? Peraturan lama, gosip panas ini 5.000 yuan. Gosip besar. Gosip yang sangat sensasional. 10.000 yuan. Ayo sini, aku yang bayar, aku yang bayar. pengawas Bos Jiang. Aku yang bayar, aku juga mau tahu. Kalau gosipnya nggak cukup sensasional, aku akan tuntut kamu. Pengawas Bos Jiang, gosip ini pasti sangat sensasional. Jadi aku bilang, cepat ceritakan. Itu tentang wanita itu. Setahun yang lalu, dia sudah bersama Bos Su. Melakukan one night stand. Dan wanita ini. Dia langsung menyerbu ke kantor Bos Su. Bersama Bos Su dengan sikap tegas. Menolak permintaan ketua dewan, yang menetapkan pertunangan antara Bos Su dengan Nona Xia. Wah, sehebat itu? Masih ada yang lebih hebat lagi. Dia adalah karyawan perusahaan kita. Dan juga pacar eksekutif senior kita loh. Wah, begitu menegangkannya. Siapa wanita itu? Wanita ini adalah magang di perusahaan kita. Kan tahun ini, perusahaan kita cuma menerima 5 orang magang. Cuma ada satu wanita saja. Jangan bilang saya bahwa wanita itu Adalah Xia Sisi? Memang dia, pengawas Bos Jiang.
Menurut pendapat saya, Anda pasti sudah dikhianati oleh rekan usaha Anda. Yaitu Bos Su. Aku dikhianati? Sial. Aku akan lawan kamu. Pengawas Bos Jiang. Suyu pasti sedang memaki saya lagi. Jadi Bos Su sudah tahu. Kita berdua bertukar tubuh. Baru saja dia bilang mau bertemu di kantor Jiang Chao. Itu soal hal ini. Siapa sangka ayahku dan kakek keluarga sudah datang bareng untuk memaksa pernikahan. Pantas saja Bos Su langsung menolakku. Ternyata dia sudah tahu aku bukanlah kamu. Tapi kali ini kamu bisa tenang, pernikahannya batal. Jadi kamu bisa dengan tenang mengambil alih sahamnya. Dari sikap kakek yang begitu terburu-buru ingin menikahkanku, saya khawatir jalan di pihak Suyan sudah tertutup. Dia pasti langsung cari pengganti. Aku nggak optimis. Nah, ibu tiriku datang juga. Ziyu, lukisan tante laku mahal. Senang banget, jadi aku pesan makan di Marriott malam ini. Ayo kita makan bareng keluarga. Gimana aku jawab? Bilang aja ke dia, di klub LAN aja. Aku nggak mau ke Marriott. Kalau mau makan, ya di klub LAN. Oke, sesuai keinginanmu. Kamu tahu ini berbahaya, tapi tetap menyuruhku pergi? Kamu nggak takut aku jadi korban? Nggak bisa dihindari. Kita cuma bisa hadapi. Tapi kenapa harus di klub LAN? Di klub LAN ada studio lukisan pribadi ibu tiriku. Aku curiga dia mencuri satu set perhiasan Gio Kaisar milik ibuku. Tapi aku nggak punya bukti. Saat kamu main-main dengannya, aku akan periksa. Pas banget. Wajah Xia Zizi juga nggak ada yang kenal. Tapi klub LAN itu klub eksklusif untuk anggota. Aku, Xia Zizi cuma anak magang biasa. Gimana caramu masuk? Orangnya akan kujemput. Untuk pengaturannya. Ibu tenang saja. Aku pasti akan bantu ibu selesaikan masalah ini. Nah gitu dong. Kalau enggak, buat apa aku mengangkatmu jadi anak angkat? Apa gunanya? Nak, ingat baik-baik. Apa yang kau inginkan, apa yang kau perjuangkan, harus kau perjuangkan sepenuh hati. Xiaoyu paham? Ibu tenang saja. Aku punya teman, dia suka sama sesama jenis. Ini termasuk penyakit mental nggak? Enggak. Orientasi seksual itu fenomena normal manusia. Enggak ada hubungannya dengan penyakit mental atau batasan moral. Itu masih tentang temanku. Dia jelas-jelas menyukai seseorang. Tapi saat bertemu orang lain, dia juga nggak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Ini termasuk penyakit mental nggak? Ini enggak ada hubungannya dengan penyakit mental, cuma terkait batasan moral. Kalau dia merasa, dua orang ini sebenarnya orang yang sama. Ini termasuk penyakit mental nggak? Bisa dipastikan nggak kalau ini dua individu yang berbeda? Atau maksudmu, temanmu itu hanya bertemu orang yang sama di waktu yang berbeda? Nggak. Mereka berdua muncul di depan. Di depan temanku secara bersamaan. Mereka orang yang hidup, individu yang mandiri. Tapi di satu momen tertentu. Sekejap saja, mereka melakukan hal yang sama. Memberikan temanku tatapan yang sama. Bahkan, saat temanku menghadapi keduanya, timbul perasaan yang sama tak terkendali. Jadi ini penyakit? Kamu yakin kalau begini, keluarga Xia akan menikahkan anaknya denganku? Tentu. Kakek Xia ingin pernikahan antara keluarga Su dan Xia. Kamu masak nasi jadi bubur, tujuannya tercapai. Pasti dia setuju. Bukan, Xia Xiu yang mengacaukannya. Pesta pertunanganku dengan Nona Sue. Menyuruhku menikahinya,
Aku agak aneh rasanya. Masih pilih-pilih? Aku kasih tahu. Xia Ziyu adalah satu-satunya anak perempuan keluarga Xia. Kakek Xia bahkan meninggalkan warisan besar untuknya. Nggak mau? Kalau nggak mau, aku cari partner lain. Nggak bilang nggak kerja sama. Buru-buru amat. Bukan, aku cuma mau tanya, kamu ngapain sih begini? Suyan, aku suka dia bertahun-tahun, masa harus kasih orang? Bagus, semoga kita dapat yang diinginkan, kakak ipar. Hahaha. Ini kunci kamar studio. Nanti, aku akan kirim orangnya ke sana. Oke. Bos Su, sejak keluar dari klinik, wajahmu terus-terusan jelek. Ada masalah apa? Dokter bilang, cinta itu proyeksi diri, katanya. Aku suka dua wanita berbeda sekaligus. Karena kedua wanita ini punya identitas pasangan sempurna sesuai hatiku. Tapi jujur saja, mereka berdua mirip di mana? Memang nggak mirip, bahkan bisa dibilang sama sekali beda. Jadi, kesimpulannya cuma satu, moralku bobrok. Bos Su, kalau Anda termasuk moral bobrok. Lalu Bos Jiang-Jian, ini masuk kategori apa? Kak, bisa nggak kamu punya hati nurani? Aku di kantor jadi kaktus karena kamu. Kamu malah bawa aku jalan-jalan di depan umum. Bukannya sudah dijelasin, tadi darurat. Nggak sempat mikirin yang lain. Sekarang kan Xia Zizi. Tanpa kamu, gimana aku masuk dengan wajar? Ke klub mewah Lan? Semua yang kamu bilang benar, tapi personaku sekarang nggak boleh terlibat sama kamu, apalagi bawa kamu masuk ke klub LAN ya. Selain keluarga Xia, di klub Lan, tidak akan ada orang dari grup Su. Apa yang kamu takutkan? Image runtuh, prinsip bertarungmu ulangi lagi. Jangan senyum, langsung serang. Kalau ada masalah, kabur mundur. Ayo. Kamu bilang Jiang Chao dia, apa dia tidak tahu? Kejadian hari ini. Wah, seluruh perusahaan sudah tahu. Bagaimana dia bisa begitu sabar? Aku juga tidak mengerti. Dia ke klub LAN buat apa? Katanya satu keluarga, cuma kalian berdua. Ayahmu dan adikmu ada urusan mendadak, nanti datang. Kalian berdua minum teh dulu, ngobrol sebentar, tunggu mereka. Datang? Aku dengar dari Lausia. Kamu jadi sekretaris di samping Suyan, pasti sangat melelahkan. Cepat, minumlah teh dulu, Lausia tidak ada di sini. Nyonya Xia, penampilan lemah lembut dan anggun ini. Beraktingnya melelahkan, ya? Kamu dengar cerita Suyu. Tahu Suyan dan orang lain saling mencintai. Aku tidak beruntung masuk keluarga Su, kamu seharusnya senang. Tahu Suyan, aku tidak beruntung masuk keluarga Su. Kamu seharusnya senang. Kita semua satu keluarga, aku tentu berharap tulus. Kamu menikah dengan baik, Xiu. Aku ibu tirimu, benar. Tapi tidak semua ibu tiri punya niat jahat. Ya Xiu, Mama selalu memanjakanmu. Mengabulkan semua permintaanmu, kamu juga sudah dewasa. Jangan lagi ucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan. Mari kita minum bersama Mama. Rayakan lukisan Mama laku mahal. Ah. Maaf, teh hijau premium ini. Sudah minum terlalu banyak, lihat saja ingin muntah. Aku tidak minum saja. Kak, di dalam cuma Nyonya Xia dan Kepala Su. Aku juga sudah serang sesuai ajarmu. Sekarang aku harus tunggu di sini, atau pergi. Tunggu. Bantu tahan sebentar, kami sudah di depan studio lukis. Lausia akan datang, aku sambut dia dulu. Xiao Yu, cepat buat teh lagi. Kebetulan aku bawa teh enak hari ini. Apa itu ruangannya?
Jiang Chao. Kak Su, kenapa kamu ke sini? Penasaran? Sebenarnya kamu punya pola pikir seperti apa? Masih bisa bersama Xia Zizi. Masuk keluar bareng-bareng. Tentu saja, cintai dia maka maafkan dia. Siapa yang mau orang yang selingkuhin aku? Adalah Kak Su. Bukan, omongan ini salah. Aku pikir-pikir, bagaimana aku jelaskan ke kamu? Ini cuma salah paham. Bercanda aja, Kak Su. Kan kamu udah tahu dari dulu soal itu. Karena kamu udah tahu dari dulu, kamu harusnya tahu. Topi yang kamu kasih ke aku, seberapa sakit hati, pengorbanan seberapa besar. Tunggu. Kok aku dengar, kamu udah tahu dari dulu soal mereka berdua. Memang iya. Kalau gimana caranya aku bisa jadi pacarnya Xia Zizi? Kan jadinya diatur sama kakak Xiu. Jadi, kamu dan Xia Zizi. Hubungan pacaran. Semuanya cuma buat nutupin mereka berdua. Iya. Kamu dan kakak Xiu ngehotel beneran. One night stand. Kamu kan terkenal sebagai biksu pantang nafsu. Dari sekolah dulu, yang ngejar-ngejar kamu. Nggak pernah ada yang kamu setujui. Sekarang baru sadar ya. Karena dia. Duh, ngomong yang bener. Dia orang yang selama ini aku cari. 18 tahun lalu gedung runtuh, kalau bukan dia, aku sekarang. Gak bisa berdiri lengkap di depan kamu. Dewi yang selama ini kamu cari-cari. Nggak heran kamu jadi. Sekarang ngomongin ini buat apa? Dia sekarang fokusnya. Semua di satu wanita. Ya ampun. Ini juga nggak ada jalan lain. Tapi mereka berdua udah berusaha banget. Cuma emang nggak ada kemajuan. Kak Su, kamu mau cari kakak Xiu ya? Dia di depan, di studio lukis Nyonya Xia. Dia bakal simpan di mana ya? Rumah Lausia udah dekat, aku jemput dia dulu. Oke, kebetulan, aku bawa beberapa seduhan teh enak hari ini. Bos Xia mau sampai. Tenang aja, semua udah aku siapin. Aku pasti pilihkan yang terbaik buat kamu. Pasangan pernikahan yang cocok untukmu. Hahaha. Nona keluarga Xia. Sudah lama aku menunggumu, hahaha. Kamu siapa? Oh, aku cuma mau bersih-bersih. Kukira tidak ada orang di sini. Maaf mengganggu. Bersih-bersih? Hah, aku tahu kamu itu. Yang sering keluar masuk bersama Xia Ziwei. Wanita itu, kan? Mau nakal sama aku? Rasakan tinjuku dulu. Aku lihat sendiri Xia Ziwei masuk ke ruang VIP. Sekarang kamu bilang dia di studio lukis? Kak Su, ini kurang seru deh. Iya, yang masuk studio lukis itu Xia Zizi. Tapi jiwa di dalam hatinya adalah kakakku Ziwei. Apa? Kak, Apa yang kamu lakukan padanya? aku sedang menangkap maling. Kak Ziwei, sadarlah. Kak Ziwei, kamu sadar? Kamu baik-baik saja? Aku sudah kembali.
Aku kembali tidak baik. Kak Siwe dalam bahaya di lantai 1. Siu mau mencelakakannya. Tidak baik, Zizi. Ziwe. Ziwe. Ziwe, kamu baik-baik saja. Selamatkan Xia Zizi. Ziwe, sadarlah. Ziwe. Suyan. Tidak, kamu tidak mungkin di sini. Pasti efek obatnya. Pergilah. Ziwe, Ziwe, ini aku. Lihat baik-baik, ini aku, Suyan. Lepaskan aku. Suyan. Kamu Suyan? Cepat. Selamatkan Xia Zizi. Sudah aman. Xia Zizi sudah aman. Dia sudah diselamatkan. Ziwe, Ziwe. Ayah. Tolong. Kembali. Kasihan kamu. Masih terus mengingatku. Aku tak seperti orang lain. Tak punya perasaan. Hanya suka-suka saja. Aku tak pernah janji apa-apa. Ulasan buruk yang kau beri, masih kuingat. Dengki banget. Mana ada dengki? Siapa yang dulu terus merengek minta lagi? Mana ada layanannya buruk? Kalau tidak begini, aku takut kau akan melupakanku. Bodoh. Mana mungkin aku lupakan kamu? Masih merasa badan lemas dan sakit? Tapi masih panas. Tentu saja panas. Aku ini sedang terbakar nafsu. Bagaimana kalau aku antar kamu ke rumah sakit saja? Obatnya ada di depan, masih mau ke rumah sakit? Kau yang bodoh atau aku? Tapi aku tak mau mengambil keuntungan. Tapi aku mau mengambil kesempatan. Mau kesempatan ubah ulasan buruk jadi baik? Paman. Pacarku benar-benar tidak apa-apa kan? Dia sampai sekarang belum bangun. Bukan meragukan Anda, anggap saja aku terlalu khawatir. Dia sudah bangun. Paman, nanti kita lanjut bicara ya. Sudah bangun. Tidak apa-apa? Lehernya masih sakit? Kenapa diam saja? Tenggorokan sakit. Tidak. Tidak ada. Wah. Aku bisa lihat ekspresi malu di wajahmu. Sungguh kejadian langka di dunia. Itu Bos Jiang. Aku Xia Zizi. Bukan Kak Siwe. Tahu. Kak Siwe.
Sudah dibawa pergi oleh Kak Su, sekarang sedang dalam selimut. Tenang, semuanya sudah kusiapkan. Aku pasti akan memilihkan pasangan pernikahan yang benar-benar cocok untukmu. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Apakah kamu teringat hal buruk? Jangan takut, kamu aman. Kamu tidak dilecehkan. Terima kasih, Bos Jiang. Bukan. Jangan panggil aku Bos Jiang. Bos Jiang, kamu seperti ini aku tidak terbiasa. Panggil saja aku Jiang Chao. Jiang Chao. Halo ibu, pagi-pagi sudah menelepon anakmu. Ada perintah apa? Aduh, aku dengar dari bibi kamu punya pacar. Kalau begitu aku pulang minggu depan, aku mau lihat. Gadis cantik mana yang bisa membuat hatimu yang nakal ini terpikat. Bu, Ibuku bilang minggu depan mau datang menjengukku. mau ketemu pacarku. Oh, Sekarang seluruh perusahaan, klub, bahkan teman-teman di lingkaran sosial. Semua tahu kamu adalah pacarku. Jangan sampai kamu membocorkan rahasiaku. mengerti, pacar. Kalau begitu sekarang kita bicarakan harga sewa pacar. Gagal terus, malah membuat masalah. Kamu masih berani muncul di hadapanku? Pergi sana. Jangan, Bu, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kali terakhir ini pasti aku bisa. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Aku tidak pernah memelihara sampah. Seseorang, usir dia keluar. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu lagi? Aku bukan datang untuk mengganggumu. Ada satu hal yang membuatku bingung. Katakan, Kakak laki udah jangkau, kenapa rahasia Sisi? Gadis itu namanya Siu. Menurutmu ini bagaimana? Apa? Ternyata persis sama dengan setahun yang lalu. Ini kan takut kamu tidak bertanggung jawab. Ingin merasakan langsung, membangkitkan nuranimu. Suyan, kamu lupa saat aku berperan sebagai Xia Sisi. Apa yang aku katakan padamu? Siapapun tidak bisa menghentikan semangat bertarungku. Termasuk kamu. Iya. Aku beritahu kamu. Sepagi ini benar-benar keterlaluan. Sepagi ini semuanya datang untuk menjilat, minta perhatian, lalu juga membuka mulut menutup mulut memanggilku Nyonya Su. Aku mau jawab juga tidak enak. Nggak bisa nolak juga, cuma bisa senyum palsu. Senyumnya sampai muka kaku. Ya makanya, sekarang aku cuma bisa minta izin pulang. Buat ngindarin dia. kasih harga. Berapa duit biar kamu ninggalin cucu gue? Kakek, ini bukan soal duit. Jangan asal panggil. Gue bukan kakek lo. Ini ada 10 juta. Tolong ambil kartunya. Tinggalkan cucu gue. Wah, bagian keberuntungan legendaris, akhirnya gue ngalamin juga. Gue suka yang lempar duit gini. Tapi masalahnya kami berdua juga nggak pacaran. Maaf Pak Su, urusan ini gue nggak bisa lakuin. Gue kasih 10 juta lagi. Nona, muda-muda, jangan serakah. Entar malah rugi sendiri. Nggak serakah kok. Gue bisa ninggalin bos Su. Gimana kalau Bapak tambahin satu lagi biar genap? Kecantikan dan tubuh Nona Xia emang juara. Gue puas banget. Tapi gue nggak puas sama lo. Jadi lo bisa pergi.
Sia Siwe. Siapa di kalangan atas yang nggak tahu? Suya lebih milih nikahin magang daripada nikahin lo. Lo pura-pura apa sama gue? Jujur aja kasih tahu lo. Sias manusia. Udah janjiin lo buat nikah sama gue. Sekarang minta maaf ke gue. Gue masih bisa maafin lo. Maafin lo karena bikin gue jijik? Hari ini gue ajarin lo, apa itu suami jadi pemimpin istri. Tunangan gue, lo berhak ngajarin? Bos Su, bukannya lo nolak Sia Siwe, terus pacaran sama seorang magang? Cinta dua-duanya nggak boleh? Lihat gue jadi brengsek, lo seneng ya? Pasti dong. Soalnya gue cewek galak. Cuma brengsek yang selingkuh, baru cocok banget sama gue. Dan baru bisa bikin ibu tiriku ngusahain segala cara buat menjodohin kita. Tapi, Suyan, lo masih sempet nyesel kok. Sia Ziwe. Mulai sekarang, lo nggak sendirian lagi. Gimana cara kalian berdua balikin diri? Mungkin, aku sama Zizi barengan kena bahaya. Terus di satu saat, detak jantung kami nyamain. Jadi balik lagi kayak semula. Aku juga punya pertanyaan, bagaimana kalian tahu kalau kakek Su akan menyuruhku pergi dengan uang? Tradisi keluarga kaya, gampang ditebak. Berapa yang kau dapat? Kakak bilang, suruh aku minta banyak, biar kelihatan asli. Jadi aku, Selamat ya, bebas finansial. aku, Ini uang perpisahanmu karena meninggalkan bosku. Kalau bukan milikmu, milik siapa lagi? Simpan baik-baik. Tunang, kakak Siu memang selalu royal. Kakak Su juga tidak pelit. Maaf ya, membuatmu harus mundur dengan cara yang merusak reputasi seperti ini. 1 miliar loh. Gak apa-apa. Kakekku sudah menyelesaikan Sia Zizi. Sepertinya, pernikahanku denganmu juga harus dipercepat. Bukannya kau bilang, kalau aku belum dapat uang, gak akan mikir nikah? Untuk memberi hadiah besar pada kerabat yang jauh itu. Jadi kami putuskan, main low pole. Betul. Aku masuk keluarga Sia, jadi kami nikah. Tapi Ziu tidak menikah. Maka hak waris sahamnya masih ada. Iya. Bagus, bagus, yang penting kau dan Suyan sudah nikah. Gak perlu lagi pusing soal jodohmu, hahaha. Nikah memang bagus. Ziu dulu masih ngotot. Gak mau nikah. Kok tiba-tiba? Surat nikah ini asli kan? Bikin surat nikah palsu itu ilegal. Aku tahu hukum. Kalau asli ya bagus. Aku cuma penasaran. Kok akhirnya mau? Bukan mau, tapi kalau aku gak nikah, Bapak terus cari jodoh jelek-jelek buatku. Bikin pusing. Kalau emang gak bisa hindari pernikahan ini, Suyan juga gak bisa lawan kakeknya. Mending nikah aja, biar sama-sama tenang. Surat nikah udah, pesta pernikahan juga harus. Bicarakan dengan kakek Su soal pesta kalian. Klausul tambahan untukku di wasiat kakek. Kapan dibacakan? Aku kan sudah nikah. Sahamnya harusnya sudah jadi milikku, kan? Iya, Lausia. Ini klausul tambahan untuk Ziu. Gak perlu nunggu ultahnya lewat. Bacakan saja lebih awal. Aku akan atur. Senin depan. Suruh kantor hukum dan notaris datang untuk membacakannya. Menaiki 1% saham dan kutinggalkan untuk cukup Sia Siu. Jika Sia Siu menikah sebelum usia 30 tahun, saham akan ditarik kembali dan diserahkan kepada putra saya Sia Senye untuk didistribusikan ulang. Jika tidak menikah, 31% saham Akan sepenuhnya diwarisi oleh Sia Siu. Wah, soal pernikahan ini, pembagian sahamnya harus diatur ulang. Ayah tidak tahu kalau begitu. Saya perlu memastikan, wasiat kakek saya menyatakan, asalkan saya menikah, saham akan didistribusikan ulang oleh ayah saya, benar kan? Benar. Ziu, jangan marah. Lausia adalah ayahmu. Dia pasti tidak akan merugikanmu. Lausia, meskipun Ziu menikah keluar,
Tapi kamu juga tidak bisa membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Bagaimana kalau memberinya 1% saham? Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang sandang pangan. Apa yang kamu bicarakan? Dia sudah menikah dengan Suyan. Menantu kita, mana mungkin membiarkannya hidup susah. Soal saham, dia cuma perempuan. Buat apa saham? Wah, lihat ini. Perjanjian yang sudah dilegalisasi bulan lalu. Perjanjian masuk keluarga. Suyan secara sukarela menikahi Xia Xiu. Masuk keluarga Xia sebagai menantu lelaki. Masuk keluarga? Kenapa kamu mau masuk keluarga? Terpaksa, Ziyu tidak mau menikah keluar, hanya mau menerima menantu. Jadi saya terpaksa jadi menantu masuk keluarga. Ini juga pernikahan, masuk keluarga berarti Xia Xiu menikah. Saya sarankan kamu banyak baca buku, prosedur menikah dan menerima menantu berbeda. Wasiat kakek saya jelas-jelas menulis. Hanya jika saya menikah keluar, baru kehilangan saham ini. Tapi hari ini saya tidak menikah keluar, melainkan menerima menantu ke rumah. Jadi, saham. Jangan kalian berdua pikirkan lagi. Perjanjian yang sudah dilegalisasi sah secara hukum. Xia Xiu akan mendapatkan 31% saham ini. Xia Xiu adalah Xia Xiu, benar kan? Coba tebak, apakah dia akan bertahan hidup malam ini? Kalau kamu tidak mau dia mati. Segera datang ke kantor catatan sipil untuk menikah denganku. Nanti tidak ada kesempatan lagi. Mana si Azizi? Tentu di tempat yang tidak bisa kamu temukan. Tenang. Asalkan kamu sudah menikah denganku secara hukum, aku akan beritahu di mana dia. Kamu masih sempat menyelamatkannya. Mengapa aku harus percaya padamu? Sekarang kita bisa pergi menikah, kan? Tentu. Kamu mau apa? Suyu dicurigai atas penculikan, pemerasan, pemaksaan kebebasan pribadi orang lain, serta tuduhan melukai. Kami akan membawamu kembali untuk diselidiki sesuai hukum. Suyan ternyata melapor ke polisi. Ini negara hukum, tentu saja saya harus lapor polisi. Aku tidak akan memberitahumu di mana dia berada. Nanti kamu tidak akan bisa menemukannya. Dia pasti mati. Betapa bodohnya kamu, perusahaan punya CCTV. Suan membawa anak buahnya menculiknya. Kamu benar-benar kami bisa menemukannya? Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu masih datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana bisa menangkapmu, Suyu, yang berniat mencelakakan orang? Jika seseorang melakukan kejahatan, tidak ada satupun yang bisa lolos. Lepaskan aku. Hahaha. Kenapa bisa jadi kamu? Hanya seorang magang saja. Apa alasanmu bisa mendapatkan hatinya? Bukan cuma Jiang Chao, tapi juga kakakku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Apa alasan membuat mereka terhadapmu? Tergila-gila. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Apa maksudmu bicara seperti itu? Dia tidak memiliki keluarga kaya raya, tapi dia punya keberanian untuk mencintai kehidupan. Dia tidak punya kebiasaan memandang rendah orang, apalagi sifat sombong yang mementingkan diri sendiri. Suan, sudah 10 tahun. Sejak kamu menyatakan cinta padaku dan aku tolak, kamu selalu menyerang semua lawan jenis di sekitarku. Sampai kapan kamu mau terus terjebak dalam kesalahan ini? Tentu saja sampai hatimu hanya untukku, hanya mencintaiku saja. Itu tidak mungkin. Dia lebih mungkin jatuh cinta padaku daripada jatuh cinta padamu. Xia Xiu. Begitu sampai besar, tidak ada satu hal yang kamu bisa lebih baik dariku. Percaya atau tidak, jika aku gerakan jari saja sekarang, bisa membuat Jiang Chao ikut aku pergi. Gemuk. Kita pergi menikah. Baik, aku akan langsung pergi menikah denganmu sekarang juga. Tidak. Kamu tidak bisa merebutnya. Dia milikku. Oishi. Kakak sakit sekali. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Hu Jiang, bantu aku hubungi rumah sakit jiwa. Sisi bangunlah. Aku akan langsung mengantarmu ke rumah sakit. Suan sudah ditangkap. Kamu berpura-pura pingsan. Dia gila. Takut kalau dia jadi lebih gila kalau diprovokasi. Cuma bisa pura-pura pingsan, ini juga buat.
hindari konflik makin parah. Untung kamu baik-baik saja. Bikin aku kaget banget. Jiang Chao, kamu beneran anggap aku baik? Tentu. Orang yang cinta hidupnya sendiri. Semuanya baik. Kamu juga nggak terkecuali. Sebenarnya dia juga cocok jadi pacar. Aku beneran deg-degan. Menurutmu Ibu Jiang Chao, bakal ngeremehin aku karena aku orang biasa? Nggak bakal. Yakin banget? Pertama, harta keluarga Jiang itu usaha ibumu dari nol. Bukan warisan. Kedua, dia belum pernah punya niat punya pacar. Susah-susah dapetin kamu. Mungkin nanti dia malah yang selalu manjain kamu. Terakhir, kamu bukan cuma punya 1 miliar. Tapi juga aku, sahabatmu, yang sayang sama kamu. Bodoh banget kalau ngeremehin kamu. Makasih Kakak Siu, kasih aku keberanian dan kepercayaan diri. Salah tuh, keberanian dan kepercayaan diri. Itu datang dari kelebihan diri sendiri. Yang aku kasih itu pengakuan. Sama nilai emosional. Terus, kalau Jiang Chao berani nakal sama kamu, aku bantuin mukulin dia. Ziyu, lihat apa yang aku beliin buat kamu. Oh kakak ipar pulang, ngomong lagi nanti ya. Mawar, melati, cinta tak terpisah. Makna bunganya cocok banget sama yang aku mau. Siapa yang ngajarin? Waktu umur 8. Aku ketemu kamu, ingat aroma ini. Apa? Waktu umur 8, aku ketemu kamu. Ingat aroma ini, sejak itu. Aku selalu nunggu buat ketemu kamu lagi. Umur 8. Ketemu aku. Maksud kamu. Jangan-jangan kamu. Anak laki-laki yang kamu selamatin itu aku. Drama banget ya. Kapan kamu mengetahuinya? Setahun yang lalu. Jika aku tidak mencium aromamu yang khas. Dan tidak melihat luka bekas ini. Bagaimana mungkin aku menjadi model pria. Dan jadi anjing serigala kecil milikmu. Aku sudah lama ingin bertanya padamu. Itu sangat sakit, bukan? Memang terasa sakit saat hari hujan. Namun, bisa mendapatkan pria tampan yang menyerahkan dirinya padaku, itu tidak rugi sama sekali. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Dari 1 miliar yuan, aku menyisakan 10 juta sebagai dana usaha. Sisanya, semuanya kuserahkan ke lembaga amal. Untuk gadis yang tidak terikat oleh uang, bersulang untukmu. Aku juga mau. Selamat, kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Selamat, kamu mendapatkan cinta. Selamat, kamu berhasil menaklukkan segalanya dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berkati aku, dan juga berkati kalian semua. Semoga semua orang dicintai dan dijaga oleh dewa keberuntungan selamanya. Bersulang.